Hey hey hey, hi everyone. Halo semuanya, teman-teman, sahabat, sekawan Ea. E A E E E E A Ea Ea. Welcome to and jumpa lagi bersama kami di channel Ea Edwalea. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Sehat selalu ya, berkah, bahagia selalu, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Untuk yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Dan yang lagi bersedih, semoga kelak dibahagiakan hatinya. Amin. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, Ea akan dan selalu kembali bercerita tema kisah sejarah, yaitu sejarah asal mula nama Minangkabau di Sumatera Barat. Menurut cerita rakyat Sumatera Barat, dahulu kala, sejaman dengan kerajaan Majapahit, di wilayah Sumatera Barat terdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pagaruyung. Raja Pagaruyung dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana. Dalam mengambil keputusan, beliau sangat mempertimbangkan keselamatan rakyatnya. Pasukan Majapahit tiba di Pagaruyung. Pada suatu hari, Raja Pagaruyung mendengar kabar bahwa pasukan Majapahit dari tanah Jawa telah tiba di perbatasan kerajaan Pagaruyung. Menurut kabar, pasukan Majapahit hendak menyerang kerajaan Pagaruyung. Mengingat kekuatan pasukan Majapahit yang besar dan tidak sebanding dengan angkatan perang kerajaan Pagaruyung, maka Raja Pagaruyung mempertimbangkan untuk melakukan perundingan dengan pasukan Majapahit. Hal ini dilakukan beliau demi menyelamatkan rakyatnya. Raja Pagaruyung mengumpulkan Hulu Balang dan para panglima perang untuk membicarakan hal tersebut. Hulu Balang dan para panglima perang, kalian saya kumpulkan di sini untuk membicarakan perihal pasukan Majapahit yang telah siap menyerang kita. Bagi saya, musuh pantang dicari, datang pantang ditolak. Kalau bisa dihindari, tapi kalau terdesak kita hadapi. Tapi mengingat kekuatan pasukan Majapahit yang sangat besar, saya khawatir akan jatuh banyak korban jiwa di pihak kita. Saya meminta pendapat kalian mengenai masalah ini, ujar beliau. Lalu para panglima dan Hulu Balang bergantian memberikan pendapat mereka untuk menghadapi pasukan kerajaan Majapahit. Akhirnya mereka sepakat dengan satu gagasan terbaik, yaitu Kerajaan Pagaruyung akan menjamu pasukan Majapahit dengan sebaik-baiknya. Kemudian mereka akan menawarkan adu kerbau. Jika pasukan Majapahit kalah adu kerbau, maka pasukan Majapahit bisa pulang dengan damai tanpa harus terjadi pertumpahan darah. Lalu Raja Pagaruyung kemudian meminta putrinya, Datuk Tan Tejo Gerhana, dengan ditemani oleh dayang-dayangnya di istana,
untuk pergilah ke perbatasan menemui pasukan Majapahit dan menjamu mereka dengan hidangan-hidangan yang lezat. Datuk Tanteno Gerhano adalah seorang gadis yang lembut hati dan memiliki tata krama yang tinggi. Dengan ditemani oleh dayang-dayang di istana, Putri Raja Pagaruyung tersebut kemudian mendatangi kemah-kemah pasukan Majapahit di perbatasan. Mereka membawa banyak sekali makanan lezat untuk menjamu pasukan Majapahit. Sementara itu, dari kejauhan, pasukan Pagaruyung berjaga-jaga untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Setelah mengucapkan selamat datang dengan ramah, Datuk Tanteno Gerhano kemudian menyuruh para dayang-dayang untuk menghidangkan makanan-makanan lezat. Hal tersebut membuat pasukan Majapahit terheran-heran. Mereka mengira akan disambut oleh pasukan perang kerajaan Pagaruyung, tetapi ternyata disambut hangat oleh Putri Raja Pagaruyung dan gadis-gadis cantik yang ramah serta makanan yang enak-enak. Lalu setelah selesai menikmati hidangan, Datuk Tanteno Gerhano mengundang pasukan Majapahit untuk datang ke istana kerajaan Pagaruyung. Setibanya di istana kerajaan Pagaruyung, Raja Pagaruyung menyambut pasukan Majapahit dengan baik. Panglima Perang Majapahit menyampaikan kepada Raja bahwa Raja Majapahit memberikan tugas kepada mereka untuk merebut kerajaan Pagaruyung. Seketika suasana di istana kerajaan berubah menjadi tegang. Semuanya terdiam kaku. Setelah terdiam beberapa saat, Raja Pagaruyung kemudian menawarkan adu kerbau kepada Panglima Perang Majapahit sebagai ganti peperangan dengan tujuan untuk menghindari pertumpahan darah. Raja juga berjanji bahwa seluruh pasukan Majapahit tidak akan diganggu dan dapat kembali ke pulang Majapahit dengan damai. Mendengar usulan raja yang bijaksana tersebut, akhirnya Panglima Perang Majapahit pun setuju. Lalu akhirnya kedua kerajaan sepakat tidak akan berperang. Sebagai gantinya, mereka akan mengadakan adu kerbau. Dalam kesepakatan itu tidak ada ketentuan jenis maupun ukuran kerbau yang akan diadu. Kedua belah pihak kemudian bersiap-siap untuk adu kerbau. Pasukan Majapahit memilih seekor kerbau yang paling kuat dan besar agar mampu mengalahkan kerbau kerajaan Pagaruyung. Di lain pihak, kerajaan Pagaruyung justru memilih seekor anak kerbau yang masih menyusui. Anak kerbau tersebut sengaja dipisahkan dari induknya selama 3 hari agar kelaparan. Pada kepala anak kerbau dipasang besi yang runcing. Hari yang ditentukan pun tiba. Kedua kerbau aduan dibawa ke gelanggang. Kerajaan Majapahit memiliki kerbau aduan yang besar dan kuat. Kedua belah pihak memberikan semangat dan dukungan pada kerbau aduan kerajaan mereka masing-masing. Lalu setelah beberapa waktu pun berlalu, kedua kerbau tersebut dilepas. Kerbau milik pasukan Majapahit terlihat beringas dan liar. Sementara anak kerbau milik Pagaruyung yang bertubuh kecil segera berlari menuju kerbau besar Majapahit. Rupanya si anak kerbau mengira bahwa kerbau besar Majapahit itu adalah induknya. Karena sudah 3 hari tidak menyusui,
moncong kecilnya berusaha menggapai perut kerbau lawannya, sehingga perut kerbau kerajaan Majapahit terluka, terkena besi runcing yang terpasang pada kepala si anak kerbau. Setelah beberapa kali terkena tusukan, kerbau milik pasukan Majapahit akhirnya roboh dan terkapar di tanah. Melihat kejadian itu, penonton dari pihak Pagaruyung pun bersorak-sorak gembira. "Manangkabau, Manangkabau, Manangkabau!" teriak rakyat Pagaruyung dengan gembira. Sementara para prajurit kerajaan Majapahit tertunduk lesu. Mereka benar-benar tidak mengira bahwa kerajaan Pagaruyung menggunakan taktik cerdik untuk mengalahkan kerbau mereka yang besar dan kuat. Lalu akhirnya pasukan Majapahit pun menerima kekalahan mereka dalam pertandingan adu kerbau tersebut. Raja Pagaruyung mengizinkan mereka kembali ke Majapahit dengan damai. Sementara itu, berita kemenangan kerbau kerajaan Pagaruyung menjadi sebuah bibir di seluruh negeri. Manangkabau adalah bahasa penduduk ya setempat yang juga berarti menang kerbau. Akhirnya daerah itu dikenal dengan sebutan Manangkabau. Lambat laun sebutan Manangkabau berubah menjadi Minangkabau. Sebagai upaya untuk mengenang peristiwa tersebut, penduduk negeri Pagaruyung merancang sebuah rumah yang atapnya menyerupai bentuk tanduk kerbau. Rumah tersebut dibangun di daerah perbatasan kerajaan, tempat di mana pasukan Majapahit dijamu oleh putri Raja Pagaruyung, Datuk Tan Tenogerhano. Baik, sekian, cukup sudah. Ea bercerita. Mari ambil pelajarannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, sanak family, sahabat, sekawan Ea, juga semuanya. Amin. Mohon maaf bila ada kurang atau salah, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nantikan lagi video Ea selanjutnya ya. Sampai jumpa and goodbye. Nice to meet you. Muah. Ea.